Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita, Dr. Puan Nuni, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang berjudul pengertian tentang ruang lingkup bisnis syariah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam acara ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Saya Esi Sukaisi selaku moderator dari kelompok 1 jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung Tasikmalaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Risha Hidayatun Nupus, yang kedua ada Siti Khairunisa, dan yang ketiga ada Maimai Suningra. Untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan pengertian tentang bisnis syariah. Bahwa bisnis syariah adalah kegiatan usaha dagang menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariat berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud bisnis sesuai syariat Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja, namun juga memperhatikan konsep halal akhlak berdagang. Produk yang dijual belikan akan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Selanjutnya yaitu perbedaan bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Nah, sebenarnya kegiatan bisnis antara konvensional dan syariah tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada panduan dan batasan yang ditetapkan berdasarkan syariat agama Islam. Nah, pada umumnya bisnis konvensional hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata, sedangkan bisnis syariah juga memperhatikan aspek kebermanfaatan dan peraturan agama, di samping mendapat imbal hasil dari transaksi. Nah, selain itu, transaksi syariah juga mempertimbangkan konsep halal dan haram dari segi produk, transaksi, pemasaran, hingga akad muamalah. Sebab pada dasarnya, transaksi syariah bukan sekedar aktivitas jual beli untuk profit semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu bisnis syariah memiliki 4 prinsip dalam melakukan kegiatan ekonominya yang mesti diterapkan, yaitu pertama, tauhid atau unity, kesatuan mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batas-batasan yang telah diberikan. Yang kedua ada keseimbangan dan kesejajaran atau equilibrium, merupakan konsep yang menunjukkan adanya kesenjangan sosial, keadilan sosial. Yang ketiga ada kehendak bebas atau free will, yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi, tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia harus sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi, sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi kepada kepentingan umat. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility, terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non-formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup bisnis syariah.
Bisnis merupakan rangkaian dari proses input, output, dan proses. Input dari lingkungan itu berupa bahan baku, SDM, informasi, dan uang. Itu digunakan untuk modalnya gitu. Lalu setelah input dari lingkungan tersebut, kita melakukan proses ataupun perencanaan, pembuatan, ataupun pengolahan, pengembangan. Proses tersebut ada sistem informasi, sistem operasi, administrasi, dan teknologi. Lalu setelah kedua proses tersebut dihasilkanlah output, yaitu barang ataupun jasa, baik mau barang ataupun jasa, mau hasil, mau untung, mau rugi atau enggak, yaitu adalah outputnya. Contohnya input dari input mahasiswa, prosesnya itu adalah pembelajaran. Lalu yang outputnya adalah mahasiswa yang menjadi sarjana. Berdasarkan gambar di atas, ruang lingkup bisnis syariah meliputi 3 cakupan, yaitu yang pertama akan menyangkut input, yaitu faktor produksi, misalnya tentang permodalan dan bentuk badan usaha. Yang kedua adalah akan menyangkut proses, misalnya tentang teknologi dan manajemen. Lalu ada hukum syariah tentang barang dan jasa yang diproduksi. Lalu ada pemasaran dan juga jual beli. Seperti apa pemasaran dalam bisnis syariah itu? Seperti apa penjualan barang produk dalam menurut bisnis syariah itu? Lalu yang ketiga adalah akan menyangkut output, yaitu profit atau laba yang dihasilkan dari proses yang telah dilakukan. Misalnya bagi hasil antara si pemodal dan juga yang melakukan bisnisnya, ataupun keduanya melakukan bisnis, modalnya dibagi dua. Lalu ada hukum ujrah atau gaji. Bagaimana kita menggaji seorang pegawai. Lalu yang ketiga adalah lalu ada zakat dan sedekah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai tentang bisnis syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.